Kalau Anda minta anak buah Anda itu harus lari 100 meter, Anda juga harus mau dan harus bisa lari 100 meter gitu. Itu yang lebih yang sederhana ya sebenarnya, leading by example. Jadi kalau Anda minta anak buah Anda kerja lembur, ya Anda harus juga mimpin kerja lembur. Nggak bisa Anda tinggal pulang gitu. Kalau bilang anak buahnya nggak boleh nyuri, ya jangan nyuri juga. Nah, kira-kira gitu. Ya, beliau adalah Ignatius Jonan, mantan Dirut PT KAI pada tahun 2009 hingga 2014 dan merupakan putra dari Bapak Yusuf Jonan. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, Ignatius Jonan adalah seorang profesional dan investment banker. Pernah menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan, di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI pada periode 2001-2006. Lalu menjabat sebagai Direktur Citibank pada tahun 1999-2001. Dan pada tahun 2006-2009 pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Ketua Investasi Indonesia di Citibank. Ignatius Jonan diangkat menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 oleh Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil. Ia dipilih karena latar belakang profesionalnya di bidang keuangan dan manajemen, meskipun tidak memiliki latar belakang perkereta-apian. Ia ditugaskan untuk mereformasi KAI yang pada saat itu merugi dan tidak efisien. Di bawah kepemimpinannya, KAI mengalami transformasi yang besar dalam layanan, keuangan, dan budaya kerja. PT Kereta Api Indonesia pernah dikenal dengan pelayanan yang kurang memuaskan, seperti stasiun kumuh, kereta sering terlambat, hingga pelayanan yang kurang ramah. Namun, semua itu berubah sejak kepemimpinan Ignatius Jonan. Dengan visi tegas, ia melakukan reformasi besar-besaran, mulai dari pembenahan manajemen, peningkatan standar pelayanan, sistem tiket online, hingga perbaikan infrastruktur stasiun dan kereta. Hasilnya, PT KAI bertransformasi menjadi moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Keberanian Jonan dalam membawa perubahan ini menjadi tonggak penting kebangkitan transportasi kereta api di Indonesia. Beliau merupakan mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM serta mantan Dirut PT KAI. Beliau dikenal luas sebagai sosok yang menomorsatukan pelayanan publik. Ia merupakan salah satu contoh nyata bagaimana seseorang pejabat negara bisa mengubah sistem birokrasi yang kaku menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyatnya. Terdapat beberapa contoh aksi nyata beliau pada poin pelayanan ini. Salah satunya adalah transformasi di PT KAI dari tahun 2009 sampai 2014. Bapak Ignatius Jonan dikenal sangat terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai Menteri Perhubungan, misalnya beliau melakukan evaluasi terhadap tarif angkutan udara, kereta api, dan transportasi lainnya dengan memperhitungkan kepentingan publik secara terbuka. Beliau juga melibatkan masyarakat dan media dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan penting yang diambilnya, serta memberikan penjelasan terkait latar belakang kebijakan tersebut. Bila dikaitkan dengan nilai akuntabilitas, Bapak Ignatius Jonan menunjukkan sikap akuntabel dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang beliau ambil dapat dipahami dengan jelas oleh publik dengan penjelasan yang rinci dan terbuka mengenai dasar pertimbangan tersebut. Nilai kompetensi dalam keorganisasian itu berarti terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik. Pak Jonan merupakan bentuk nyata dari contoh tersebut. Bayangkan saja, pertama kali beliau menjabat di PT KAI, banyak sekali permasalahan yang ia hadapi. Namun, berkat visi, kemampuan manajerial, serta problem solving yang baik, beliau berhasil menghantarkan PT KAI menjadi perusahaan transportasi terbaik. Harmonis berarti membangun kebersamaan dan saling menghargai. Hal ini ditunjukkan oleh Ignatius Jonan ketika memimpin PT KAI. Tak hanya memberi arahan dari kantor, tetapi juga ia turun langsung ke lapangan untuk berbicara dengan pegawai atau hanya sekedar untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Dengan sikap ini, ia membangun hubungan kerja yang akrab antara pimpinan dan pegawai, sehingga tercipta lingkungan kerja yang rukun dan penuh semangat kebersamaan. Implementasi nilai loyal yang ditunjukkan oleh Bapak Ignatius Jonan, yakni melakukan reformasi besar-besaran meski menghadapi banyak resistensi demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan loyalitas pada kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan kelompok. Bapak Ignatius Jonan dikenal tegas dalam menegakkan aturan,
Misalnya, penertiban kereta api yang sering terlambat dan masalah keselamatan transportasi. Loyalitasnya pada regulasi tercermin dari sikapnya yang konsisten menempatkan aturan di atas kompromi. Ignatius Jonan menunjukkan nilai adaptif dengan melakukan digitalisasi sistem tiket secara penuh, sehingga masyarakat tak lagi bergantung pada loket manual dan percaloan bisa diberantas. Ia juga berani mengubah budaya kerja pegawai PT KAI dengan menerapkan disiplin ketat seperti kewajiban datang tepat waktu dan memberikan pelayanan ramah kepada penumpang. Selain itu, ia merespons kebutuhan publik dengan menghadirkan kereta yang lebih nyaman, bersih dan tepat waktu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api kembali tumbuh pesat. Nilai kolaboratif yang ditujukan oleh Ignatius Jonan sejalan dengan semangat tata kelola modern, kepemimpinan transformasional, dan kerja tim yang efektif. Jonan sering menekankan pentingnya menciptakan koalisi yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada tim untuk bertindak sesuai visi. Dalam forum kepemimpinan, ia menyampaikan 8 langkah transformasi, termasuk membentuk koalisi, mengkomunikasikan visi, dan mendorong tim untuk mengambil tindakan nyata. Semua ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi strategis dalam organisasi.